Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dimas, yang terhormat Ketua DMC Kabupaten Klaten, yang terhormat Ketua Layanan Umat Kabupaten Klaten, beserta anggota dan para sedaya ingkang rawuh teng mriki. Nggih, untuk menyingkat waktu, saya yakin panjenengan sedaya bukan nggak asing, belum kenal saya orang nggak terkenal ya Pak, terkenal laris saya nanti. Oke, perkenalkan, saya tak kenal ke apa Dewi, saya sendiri, orang bojoku. Oke, nama saya Muhammad Edi Purnomo. Saya bertugas di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu di instalasi gawat darurat. Saya yakin ada di sini Bapak Freddy itu nggih. Sugeng sonten Pak Freddy. Niku adalah teman saya. Wah. Di PKU Delanggu beliau wis kaya penggedene laborat. Ada laborat di laboratorium, monggo minta tolong sama Bapak Freddy. Oke, saya langsung saja. Lho sewu nggih, saya duduk itu kurang nyaman. Mergo aku cendhek, engko samarku sing mburi ora ketok. Mekaten ngapunten nggih, Bapak. Mboten napa nggih? Wah, ngono sing semangat ngono lho. Aja ngetok-entek eling ngeleh karo paso. Vision jare. Oke. Ini sebenarnya pemateri ada beliau Al Mukarrom Dr. Bara. Saya itu cuman pengganti, barat kata ini driver karo CO driver. Saya itu cuman CO driver. Ini cuman mendampingi. Delalah wae. Joko apa sih? Oke, terima kasih. Pertemuan rutin dan pembekalan peningkatan kapasitas sumber daya driver dan CO driver mobil layanan umat. Wah, sangar. DMC kalah loh Mas. Pertemuan rutin loh, sangar DMC ora tau pertemuan rutin loh. Saya yakin, saya apresiasi kepada mobil layanan umat Kabupaten Klaten. Silakan aplaus. Oke. Operatorku nanti badalah. Pak, njaluk telu Pak Raja Indo to Pak. Mas. Iki lho dialog wis dilit lho, walah Endo, pinter menek kon Endo. Operatorku renek lho, Pak. Aku ora nggawa ngene-ngene iki lho. Oke. Pak bolang, ampun ngoten to Pak. Tumeh nang kene sesepuh nang kene naksek aku sing rawani lho. Nek nang jaba aku ayo aku. Oke, pertolongan pertama. Apa to dadak dikeki pertolongan pertama, ora pertolongan kedua? Ibarat kata, ngopo to milih bojo pertama, ora bojo kedua? Itu yang dioptimalkan di pertolongan pertama, kan begitu. Dadi sing weruh. Pengertiannya adalah pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan yang sifatnya segera, dang kaki kan begitu, kepada penderita yang sakit ataupun cedera. Dadi sing ditulung kuwi sing lara karo sing cedera. Iki lho harus digarisbawahi. Aja rondo-rondo sing ditulung, kan mekaten nggih. Semangat ya. Yang memerlukan penanganan medis dasar. Nah ini artinya kita sebenarnya untuk medis itu kapasitasnya sudah berbeda. Cuman kalau untuk panjenengan sedoyo itu nanti disebut awan terlatih. Artinya awan terlatih adalah awam yang dikasih pengetahuan dan pembekalan tentang medis dasar ataupun bantuan hidup dasar ataupun penanganan pertama. Ngoten nggih? Saja ira semangat meneh. Napa siam, Pak? Oh ya bener, mulane ora semangat. Oke. Apa tuh medis dasar niku napa to Bapak Ibu? Medis dasar adalah tindakan perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam terlatih secara khusus. Nah, niki artinya ya yang bisa memberikan medis penanganan secara perawatan itu adalah orang awam atau orang awam terlatih. Oke, non sewu sebagai ilustrasi mawon, saya minta satu orang, oh iki ana kancaku Pak Wonosari, Pak Freddy. Aku nunjuk kowe, menangan cek gawa mic e. Nek kowe mending aku mbok tunjuk aku gelem. Ora oleh protes, nek nang PKU oleh protes, nek gede ora oleh protes. Sing nyekleme ke aku ya, Pak. Jadi begini, saya ingin memberikan suatu gambaran kepada teman-teman sedoyo itu mriki. Artinya begini, kalau jenengan Pak ngapunten menawi mriki Pak ngancani aku ngadeg dhewe ra penak nang kono. Ngene iki gaya-gaya rame. Nuwun sewu Bapak paring asma sinten? Sumanto. Oh, sik. Iki kusik wong do rewel lah ya. Aku ora nggawa dot dadak rewel. Sebentar Bapak ya. Sumanto nun sewu. Arep tak tutuke arep tak takon daleme pundi, Pak? Jogonalan. Oh, Jogonalan. Karep kuwi takon jenenge. Wah. Oke, nun sewu. Pak, tak aturi jenengan teko-teko gledak nang kene. Gluduk. Wes. Wah, jenengan nggawa ambulan Wonosari. Sret lewat ngerti piye coba ayo. Waduh Mas, lara Mas. Aku mbok takoni meneng ae yo, meneng Pak, aja obah apa enggak apa-apake meneng. Mbok dikoploke dikampleng meneng. Lah guyu. Kampleng coba. Meneng ae coba. Ayo, ndang, badut. Loh. Masih hidup, Pak. Oh, oke, stop. Saya yakin begini, teman-teman sudah pernah mengikuti pembekalan suatu BHD dasar, bantuan hidup dasar, ada yang pernah? Masa urung saya kurang mungkin lah. Hah? Oh, Mas Hardi wis tahu lho, Mas Hardi lho, kok aja ngapusi kowe. Aku wis tahu ketemu sampean iki. Saya minta penilaian jenengan. Ini suatu gambaran, refleksi jika suatu ketika kita ndalah nemoni nang dalan seperti ini. Nah, jenengan sedoyo meh mbok kapake. Ada yang ingin beri suatu masukan? Nek ngene iki do meneng kabeh nek ditunjuk. Saya ingin ayo. Siapa? Monggo. Monggo, sinten? Lah, ngene iki endo nek dicekeling mic coba engko. Satu Pak. Monggo. Ya. Bapak nun sewu paring asma sinten Bapak? Nama saya Kalis. Kalis kayak roti ya. Oh siap. Jadi pertama yang harus kita tangani kalau kita melihat kondisi korban dulu seperti apa. Satu, nun sewu, jenengan aturke melihat kondisi. Iya. Oke, lanjut next. Secara kasat mata aku lanjut ya. Lah yo berarti kan melihat kondisi. Yang kedua, Kita panggil. panggil. Oh yo, terus. Setelah itu kita tepuk. Tepuk, Yang kita pegang. pegang. Pegang tidak. Lah ditepuk apa dipegang, Pak? Yang tepuk dan pegang. Wah, piye iki? Tapi Weh, bila aja ngeres kowe. Poso. Lanjut, Pak. ya, seandainya si korban itu bereaksi atau mungkin dia bisa kita tanya nama, kondisinya gimana, terus kita bisa lihat lukanya gimana, kita tidak bisa langsung kita segera lalu kita angkat, karena kita belum tahu dia korbannya gimana, lukanya gimana. Nggih. Sementara itu juga. Sementara. Sementahun kapan? Ya nanti dia lanjut lagi. Terima kasih. Oke. Oh sih urung takon Bali, ngopo Bali? Penak bener. Ada yang ingin menambahkan lagi dari Bapak Sedoyo? Iki Klaten wong akeh lho, mosok sing omong wong siji. Monggo.
Lah sing iki cekel mik ora nek ngomong iki. Ora bali-bali lho dengan. Ayo ben, ayo kanca-kancamu piye ndelok kowe kaya ngene iki. Ayo, sinten melih ingkang bisa mendapatkan? Mari kita saya yakin di sini nun sewu. Saya di sini tidak sebagai guru, jenengan sebagai pelajar ora. Mari kita sharing bareng-bareng. Kita bertukar ilmu, tukar kawruh nek cara wong Jawa ngoten. Nggih. Monggo ada yang ingin menambahkan? Wah, iki. Nggih, monggo Bapak. Nun sewu paring asma sinten? Toto. Pak Toto. Monggo dilajengaken Bapak. Biasanya kalian itu Pak Kalis yang pertama tidak termisi. Oke. Kemudian kalau letaknya itu di tengah jalan segera dipinggirkan. Oh, nggih. Lajeng Bapak. Kemudian ditanya kalau masih sadar. Oh, nggih. Terus? Kemudian segera mencari pertolongan. Oh, nggih. Terus? Mobil ataupun yang lain. Mobil ra gagas, Pak. Aku repot cah repot mbok ganggu. Jape ngono piye? Ya nanti dipaksa, Pak. Oh, dipaksa. Ora gelem. Monggo meksa-meksa kowe arek edit piro? Mangsane waktu adalah uang Benar, seperti kami juga pernah menolong tadi ada tabrakan luka parah. Nggih, terus? Dan mencari ambulan juga sulit, teman dibayar pas kebetulan mengantarkan akhirnya kami nekat, Pak. Oh, meksa. Belum. Wah, alhamdulillah. Ibu-ibu dari Magelang, Pak. Oh, lah iya. Ibu-ibu sudah setengah bayar, itu saya turun antar ke rumah sakit, tapi tidak tertolong, meninggal. Alhamdulillah, wis iso nulungi. Terima kasih. Oh, nggih. Sama-sama, Pak. Kembali kasih. Paling saya tekankan, jika kita mau menolong suatu korban, yang pertama, aman gak diri kita itu untuk menolong? Itu yang gue pedoman, Bapak. Aman pora ae dhewe diku nulung. Aman itu bagaimana artinya? Kita bisa menjadi korban atau tidak jika kita menolong. Prinsipnya apa? Penolong jangan sampai jadi korban. Ojo sampai menambah jadi korban berikutnya. Begitu paham dulu? Ngono, nulung kita tulisannya rescuer, mana sing ditulung? Kayak sini. Begitu? Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, aman lingkungannya. Seperti Pak Toto ingat dalam aturakan wau, saat nulung nek nang tengah dalan yo dikirke dhisik. Kan begitu. Tengah jalan lalu lalang siji ganggu loro keselamatan kita, keselamatan yang lain itu pasti juga dipertanyakan. Yang ketiga adalah aman bagi korban. Kita nulung korban itu kira-kira kuwi tak tulung nang kene kuwi piye? Kan begitu, aman enggak gitu. Itu yang jadi pedoman untuk kita semua jika mau menolong. Mekaten, Bapak, ada yang perlu ditambahkan? Ada perlu ditanyakan? Oh, nek tak takoni ngene iki sing meneng, gumun aku. Apa frekuensinya beda? Lah, ngene iki nek frekuensine padha mesti nyaut penakan. Apa mergo poso, Pak? Enggak. Oh, enggak ya jane. Niki nun sewu karena beliau Al Mukarram Dokter Bara sudah rawuh. Niki langsung tak aturaken mawon Dokter Bara. Monggo Pak Dokter. Jika kita ingin menolong, apa yang perlu kita perhatikan? Oh, wis do meneng nek ngene iki tak takoni ngene. Mas Freddy apa, Mas? Oh, iki mono ngarep dhewe mosok ya ora krungu. Pripun, Mas? Jika kita mau menolong seseorang ataupun korban, apa yang perlu kita perhatikan? Yang terlebih dulu utamane iki apa to? Awake dhewe arep nulungi kan gitu. Kita sendiri harus tahu kondisi kita apakah aman untuk menolong. Oke. Terus? Amankan lingkungan. Oh. Terus? Amankah kita menolong bagi korban? Oh, masuk Mas Eko, Mas Wildan. Oke. Tanya begini, Bapak sedoyo teng mriki. Ini yang benar-benar saya tekankan. Kenapa?
kita duwe label, kita punya merek. Merek kita itu benar-benar kita jaga. Ini yang menjadi sebuah pembeda kita. Gitu loh. Kita mau menolong, minimal tahu tahapan-tahapannya. Orang nulung juk diklerek kok disalahke. Kan mengketen. Ada kan niate nulung ae diklerokke disalahke. Bisa dadi ku anu lho kok. Tersangka kan iso kan? Hati-hati. Kan begitu. Makanya ini perlu mohon Bapak, Ibu. Oh iya ding kleru aku. Biasanya karo Bapak Ibu sekalian ngono aku undangan. Oke, next Bapak. Ora apa-apa, aku ya ora apa-apa nek. Jika artinya gini, kita nulung uang, kalau kita bisa tapi orang nulung, yo no pasale Pak, nek ngerti di pasal ke lho Pak, nek keluargane ra trimo lho Pak. Layu nanti iki, burung tekan evakuasi Pak, ngarep-ngarep ya Pak. Bu, itu transportasi. Lagi kan aku pertolongan pertama aku mau. Wah. Non, sing tak anu sing endi? Transportasi. Astagfirullah. Tun sewu. Saya dikirimi slide-nya tentang dari pertolongan pertama. Jedule sing kuwi. Aku yo bingung iki. Aku kudu bi. Oke. Wah. Angel. Oke. Next, Bapak. Evakuasi. Oh, lagi maca iki. Wah, angel. Lagi iki aku kebludru materi ya, lagi iki nang kene lho. Ado-ado tak arek tekan Prambanan kula bludru materi ya. Wah. Wis. Oke, ngapunten nggih. Ini sekilas tadi buat suatu intermezzo, pre-memori saja bagaimana kita menolong. Termasuk di sini. Apa tuh evakuasi? Evakuasi adalah usahanya Edi memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman dan dilakukan tindakannya lebih lanjut. Artinya seperti tadi, wis tulungi lingkungannya kurang aman digawa sing aman, nek wis aman dilakukan suatu tindakan, itu namanya suatu evakuasi. Untuk rodo nyambung, aku nek gak kowe gampang. Next, Mak. Oke. Nah, ini dalam suatu evakuasi itu juga dilihat dulu satu penilaian lokasi dan korban. Lokasinya seperti apa toh? Misal seperti dulu waktu di Merapi, survival yang tersesat, delalah, adune no jurang. Dari tim SAR sendiri kan juga harus memperhitungkan lokasinya seperti apa, kondisi korban itu sudah seperti apa. Kan ini begitu, dinilai dulu. Lokasi di jurang kedalaman sekian, kemungkinan korban sudah tidak pakai busana, misalkan begitu, karena sudah disorientasi, wis bingung karena dengan hipotermi, kentean logistik terjadi disitulah. Ini benar terjadi Bapak. Waktu tahun berapa saya lupa itu. Saya lupa tahunnya, tapi sebelum corona. Mas Yudan kelingan ta Mas? Ora, ayo ora kelingan, nah wis lali. Jadi survival naik dari Selo, ndelalah medune. Endi Pak? Deles. Sapu angin. Nah, nggih deles niku. Ketemune
sing operasi SAR geden-geden Boyolali ketemune SAR Klaten. Sama teman-teman kemarin banyak ada termasuk dari MDMC ikut ke sana. Nah, aku tuh mengancani MDMC. Aku tidak berperan, saya mengancani tok. Mboten nggih, Pak. Oke. Yang pertama tetap yang kita pegang, lindungi diri sendiri. Artinya apa? Awake dhewe arep melakukan suatu evakuasi, melakukan suatu tindakan, arep nulungi wae lho. Yang terpenting adalah diri kita sendiri dulu. Awake dhewe iki aman ora? Kenapa? Prinsipnya itu penolong jangan sampai jadi korban. Paham nggih? Oke, yang tahu kita pegang adalah penolong jangan sampai jadi korban. Yang kedua adalah nilai dulu, apakah lokasi aman? Aman rak lokasi iki? Dinggo mengevakuasi, termasuk aman penolongnya dan aman korban enggak untuk evakuasi, melakukan evakuasi. Kalau saya misalnya begini, Mas Wildan, ada banjir, ada yang terseret, tolong. Nek Mas Wildan ini ra iso renang, apa ya arepane nulungi? Lah, makanya itu kalau kita cuma merasa suatu iba mesake tetap tak tulungi biur, apa yang terjadi? Wah, salam. Artinya apa? Menambah suatu korban, begitu. Nggih. Yang ketiga adalah bagaimana cara atau mekanismenya diraipi. Jadi dimati tenanan. Kita tahu dilidelok, oh ketok iki ora apa-apa, ketoke mung lecet-lecet, kan begitu. Kemudian didelok, kuwi kira-kira ketoke wah kae nggon tangan kae ketoke kaya tulange jepat saka kulit, wah ketoke kuwi ana patah tulang, kan begitu. Dikenali betul-betul, iso bedake ra carane ngecek ora iki korban iki sadar pura jenengan pirsa mboten? Iki aku iki sak frekuensi pura iki jane aku. Bapak nun sewu, dalem matur pirsa. Bapak sedaya ingkang teng mriki tahu enggak bagaimana kita mengetahui korban itu sadar, semaput, apa ora sadar? Ada yang tahu enggak? Wah, ya kuwi lho sing tak tekanke sih, arep nulungi evakuasi juga. Iki lho kon mengamati. Oh, ayo itu. Nah, makanya dalam atur kita di Bapak, kita punya merek ini menjadi suatu pembeda. Gitu loh. Ini masuk ini. Begitu loh Pak Ardi. Wah, itu loh mereknya kita jaga. Artinya jadi orang langsung toko bobong. Mangkat ngono. Wah, salam Bapak nulung rawat atau nulung ya kan. Inilah merek kita yang benar-benar kita jaga. Ibarat produknya kualitas A. Oh kan? Bisa dadi medun C kan ya malu kita, ya ora? Gengsi lah. Nun sewu Bapak. Jadi carane ben ae dhewe iki ngerteni sadar ora. Itu gampang, simpel. Wah, Mas ini Mas. Antem ya kena, antem kowe ya gelem ya. Turu Mas. Pokoknya nggo iki menangan. Satu. Nah, di saat seperti ini kita pada nggak tahu. Misal gini, dia merem. Mas dijeluk. Ah nek wonge ora tengen kan turu bablas-bablas wae kan. Kan begitu. Dan kemudian dicek dulu. Mas. Oh kadang dadak ditapuki nek wong lagi nek tangine kan misalkan kan begitu atau digebyur banyu lagi tangi. Tapi nek iki ora tangi, ujuk banyu. Misal begini. Nah, yang jadi paduan ini Bapak Ibu. Jari telunjuk kita ditukuk seperti ini. Sudah perso ya, monggo silakan dipraktekkan. Jari telunjuknya seperti ini. Monggo Bapak dipraktekkan jari telunjuk ini nih. Ya, ini ditekankan pada dada korban. Oke? Cobanen Pak nang sampinge jenengan, tekenan bengok-bengok ora. Nek bengok-bengok berarti ya wis bener. Aku sih. Mas. Poso Mas. Piring durung buka. Kuwi tanganmu tladhikane iki lho, ora cetha iki. Tanganmu sok tladhikane iki poso ya apa ora kae.
Jadi begini Bapak Ibu, nek wong semaput saya yakin dengan tepukan keras iso sadar. Dengan penekanan ya, ini mengenai suatu respon nyeri terhadap suatu korban. Dingenek dengan tekan saya yakin rakyat menggeliat, bari matane melek mereneh, matane melek mereneh kan. Mugalane wis isin. Ada yang terjadi. Kita bar semaput toh, yusuk. Mereneh. Mas sih. Ngopo ya Mas nguyu dhewe? Ngopo? Woi, saya diusir ke tengah, mau mulai udah gatekno tengah ora samping. Oh, ngeres tenan. Pimpinane sapa iki? Nanti juragane ndi? Nanti Pak Usri, ora teko. Angel. Kuwi tak anune, oke Karang Dawa to. Angel Karang Dawa ki angel panjenengan. Angel ngeres. Hei, poso woi. Eling, tengah. Anak buahku dhisik sing endi? Ya kuwi. Tumun anak buahku kaya ngene iki. Ora enek ketok ya. Oke, sudah paham nggih? Ini sekedar suatu intermezzo ben ora ngantuk. Saya kan poso-poso kan kaya ngrungokke ceramah ngantuk. Identik dengan seperti itu. Jika kita penekanan suatu korban, ngaten wil, merem. Mbok manut ae. Oh. Nek mie semut saya kan, loh ini bener real, nyata ini Bapak, tak prakteknya tenanan dan keluaran. Begitu nggih? Ngertine sadar murah itu simpel seperti itu. Pertama tetap dipanggil dulu, aja langsung dingenekke. Maine serobot ae Karang Dawa kae. Wis cilik wae wis serobot ae. Udeg-udeg wae. Oke, tetap salah satu pengen ngerteni purane itu dipanggil. Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Setelah itu ora sadar ditepuk bahune, pok. Nek ora sadar tengah ki mau. Begitu nggih? Bujuk banyu, kowe kuwi bujuk banyu. Mas Bidan matur sembah nuwun, silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya setelah menilai korban kuwi sadar apa ora, ada patah tulang apa ora, semuanya ada tulang. Perlukah ada tindakan selanjutnya? Nek patah tulang yo berarti dikirim ke rumah sakit. Nek mengi semaput biasa kayak wedang teh angkatnya paling wis bergas balik. Begitu? Next, Pak. Iki jane jatahe Pak Rifan iki. Oh, dene paling anu kok iki. Oke, prinsip transportasi ini non sewu ya. Jadi kalau kita bahasanya kita di lapangan itu bukan pasien ya. Saya tak salahke, sing gawe slide sapa bener, pokoknya tak salahke. Kalau kita itu adalah korban. Kalau pasien itu di rumah sakit, instansi kesehatan lah, poliklinik. Begitu ya. Saya tidak mengenal itu, corek aku ora gelem aku. Aku sing gawe slide sapa kuwi. Oke, prinsipnya adalah yang pertama, korban dalam keadaan stabil. Wah, iki sing rada angel iki. Kadang tenaga kesehatan rumah sakit dengan alat pun mangkat ijazah omongan iso, pindah saka tempat tidur dhewe iso, tekan dalan tengah dalan hok. Itu piye coba? Aku iki kata-katane ambigu, aku ya rada angel sing nerangke iki, Pak. Korban dalam keadaan stabil. Ini paling simpel Bapak Ibu. Artinya kalau kita sebagai awam, aku entek-entek ra mudeng ngono wae lah. Padha karo jenengan sedaya. Stabil apa ora? Ukurane sing piye to? Kan kita punya ukuran. Oke, stabil, iki ora. Kan begitu. Nah, ini lebih lanjut mungkin ya. Akan kita mungkin dari beliau Pak Dokter Bara nanti coba ini kayaknya terlalu dalam banget kalau saya. Mungkin
Iya, kalau kita sekedar untuk memberikan suatu transport, memberikan pelayanan ini, saya yakin ini terlalu dalam. Mungkin selanjutnya aja. Transportasi korban, transportasi atau endi sing bener sing ndi wis runggi, mandek runggi. Aku tak terangi lho mlayu nek. Lho sing bener iki ndi? Wis? Lho. Oke, nek wis aku ya tak ngomong gendi mosok mlayu terus. Transportasi korban. Salah niku, Pak. Ben ora usah digagas selete. Kudu sing bener sing ngomong sing ngombe iki bener pokoke. Transportasi korban, transportasi atau pemindahan emergensi. Kemarin sudah disinggung carane ambulan kuwi nggawa Pak korban piye? Sudah disinggung? Burung Pak. Oh, jane kuwi sik. Jadi nggawa ambulan kuwi sing bener seperti apa di jalan? Nggawa pasien kuwi seperti apa? Oh, bianter tetep mau menangan dhewe, lampu bangjo sasak lawan arah oke ngono. Saya ajari sapa? Ketuane sapa lautmu iki ketuane sapa? Ora enek, aku ora iso ngecroki ketuane nek enek ngene aku seneng ngene. Wani menangan nggo mic ngene iki. Lah apa-apa, wis biasa. Jadi artinya apa? Mudah-mudahan besok, yang penting kalau teman-teman lautmu seorang driver dan CO driver, co-driver ya? Co ya apa Pak? Aku ora ngomong lho, mbok yo bahasane agak diperhalus ngono lho. Paribasan lho. Ngono lho, Pak. Mosok yo juragan karo jongos ngono. Ora penak nek ngomong iki lho. Wah, piye? Asisten sopir ngono lho, Pak. Ora ngono kuwi lho, sing kata-katane diperhalus sithik ngono ya ora. Oke. Belum pernah. Siapa yang pernah? Angkat tunjuk. Mosok saya yakin mesti enek paketan siji loro papat. Udah jadi tersangka. Penanganannya hati-hati. Maksud hati-hati kan pripun Bapak? Di tanah. Oh, mengatakan artinya tetap dibedakan, diwir-wir gini, diangkat secara hati-hati, dipindahkan ke derajat. Mengatakan Bapak. Oh, ada yang menambahkan Bapak masih Karang Jawa bidai, oke bidai, pas bidai, apa dong, apa jodohan apa? Jodohan, lewat. Oh ya, ya sedikit. Artinya begini Bapak, jika itu mengdalang-dalang, tangannya kewer-kewer, kepleng-kepleng ini, saya yakin digujubah, kewe loro Pak. Apa mulai? Tulangnya jempat setelah kulit wow kan begitu. Artinya apa? Perlu dibentangani dahulu, dicarikan suatu balut bidai. Belum tahu ya Pak? Belum pernah ngertos bikin tentang balut bidai? Burung ya wis. Sesuk meneh Pak. Artinya balut bidai itu apa? Supaya nih ben tulange kuwi tidak serta-merta diangkat gitu. Ewan-ewan ambulane, karena kan tulangnya betul depan ke kulit, otomatis kan gede Pak. Montor-montor tak, besok mbak drakbar, mbak ambulan, nambah-nambah gawe. Kalau bisa ditangani di situ, bisa dibalut, dua kain tersik, dibutel gawe untuk kali, ditali ini orang kecek banget kan lho Pak. Nah, habis itu dikiki kayu, sing lurus. Nah, sudah punya bayangan. Nah, pokoknya menunggu lah, mungkin materi apa. Lanjut, lokasi tidak memungkinkan untuk penanganan ABC, RDB, wah ini kedudukan Pak. Untuk mencapai korban yang lain, artinya begini. Kalau sepintas, kita bisa memprioritaskan. Sing arep ditulungi sing di sing piye, apa sing ayu, sing bapak piye, apa sing cilik nangis, apa sing bayi lagi lahir, kan begitu. Jika kita ditempatkan pada suatu keadaan belalang,
ana wong telu goncengan. Ping siji goncengan ngeteke wong ibu hamil karo anake. Sing siji delalah cewek ayu karo SMPT. Sing ditulis sing gedhi. Aran gowo? Ini penting nih. Oh. Artinya apa? Yang kita tolong itu adalah secara skala prioritas. Sing ayu lho ya, Bos. Oh masuk Pak Eko, ayu padake. Padahal lekat-lekatnya nang kene iki ya Mas. Oh. Nasar ya bosok-bosok. Kita pencinan kumplit ya. Angel ya ternyata. Tadi ngajari kok itu. Dengan jadi siapa? Ayo ketuamu, aku ora lautmu. Iki aku ora lautmu. Ora, aku Densi. Aku ora ngajari ngono kuwi lho, Pak. Artinya gini, yang kita tolong satu, itulah namanya gawat darurat. Gawat darurat tadi apa Bapak? Nah, iya nek gawat iki kabeh perlu ditangani, ora gawat ya perlu ditangani. Mengancam jiwa. Mengancam jiwa, kayaknya sudah radi ya jiwane. Jiwa dan raga. Angel to iki nyambung kita pegawai rumah sakit lho. Ngono wae ora iso piye ya. Iki gatene ora saya kan tiap rumah sakit memberi pembekalan tentang bantuan hidup dasar. Yang kita tolong itu adalah korban yang sekiranya jika tidak ditangani dengan segera itu akan menyebabkan suatu kematian ataupun kecacatan. Mengatakan Bapak. Oke, next. Nah, ini benar ini. Ini sebenarnya temanya pelecak-pelecok. Kudune siji ambulan. Ambulan iki apa pengertian ambulan? Gawat darurat, ambulan transport, ambulan jenazah. Aturan piye, supire kriteria piye, kaya bedan piye seneng turu ngono. Bubure kudu 2 meter wong piye ora ngerti. Terus kuwi gawat darurat. Oh, lagi bergaulan tertangani lakukan transport. Jadi mohon maaf. Kuwi lah nek aku menilai ini disampaikan Bro. Maksud saya disampaikan Bapak. Ngono lah, aku lu nyampaike ibarat kudune kelas 1 aku nyampe kelas 3. Aku keduren aku. Tak kira aku pinter dhewe ya. Sombong sih. Oke. Jadi penak. Transport evakuasi non emergency. Paling penak itu Bapak. Ngeterke kontrol. Entek tinggal kalau tak parkirin mungkin nek padosi itu ya tendhik itu aduh lho enak wae gitu ayo aku yo belum nek ngeter ketok tinggal ngopi Ayo ya. Siap lu ya. Siap lu ya. oh abgas dong Mas Freddy nanti anu ya apa latih saya nyopir dulu tapi harus bisa oke biar anu wilayah dengan saya Wonosari kecamatan masih Wonosari toh? Siap. Oh, aku kecamatan Wonosari tapi saya di Kabupaten Sidoarjo. Nah, kayak mana toh? Tuh, jadi kok. KTP saya itu Wonosari, Bapak. Setagih loh. Oke. Penilaian dan penangan ABC gampang, Pak. Aku ini dalam napas. Iso ambekan ora. Pambengan penak kan? Tapi ini saya kira terlalu banget. Oke, next Pak. Nah, ini untuk penting. Oke, stop. Artinya apa? Jika kita kepanggih wong timbo nang dalan seumpamane kan ngene kok mlaku dhewe itu tumu ora nggo KTP ora nggo identitas ora nggo HP nggawane biasane kertas apa togel atau
dalan ini tau mlaku bar ketogel tiba nang dalan. Piye lho. Dari awal sudah saya tekan mereknya iki lho, Mon. Mereknya mau dijogo, diteke kuwi. Wong kok angel kowe iki. Kok jadi teke lupi. Oh. Itu apa yang terjadi? Kita satu. Secara harfiah, empati kita sebagai sesama humanisme tetap meduk. Tapi ono sing ra medhuk, aku selak repot. Kan ada. Oh iya, tak repot. Tidak apa-apa. Ketika turun dihampiri dulu. Ketika ditanya adalah orang Jawa, bingung. Ada hitam yang penting-penting kabeh. Terus mas, terus saya terus, bapak terus, mulai nabrak ya proses dewi. Oke, sambut. Oke, disambung tadi ya. Uang orang gawe identitas, dalam ibu, bro. Wis tuwa tibone kuwi bokonge sik brok ijik sadar tak Mbah jenenge sinten Pak Ijo omah mau ndi aku kok lali omahku mendi piye coba Mbah sikile diangkat loro sikil kula sing kiwa iki loro nek sing tengen ora apa bayangan kita? Ono sing nyautin mbok sing tenanan lho aku dadi penak ning nampani kuping kuwi lho ora muspro. Ora pati krungu. Sing ra krungu apa nih? Aku budek ngono wae Mas. Ditepake pisan ngono wae penak to apa kuwi dadi wong iki los lho. Oh budekan percuma lho. Apa yang terjadi? Gambaran jenengan sedaya itu apa? Ibu brut sing ditiba kuwi bokonge sik. Yes. Natap aspal wis wong tuwa. Mbah, sikile ubane iso ora ngadeg iso ora. Sing kiwa kuwi lho le lara, nek sing tengen ora apa-apa. Bayangan kita apa? Pinter ya. Tugel. Pinter ya. Piye Mas Mas? Ora iso tangi, jamane penak enteng ora di desa. Iki bola-bali mesti Wonosari, Pak. Dicatet Pak Wonosari paling kondang dhewe lho. Sangar Wonosari. Tapi ora iso tangi, ngerti ora iso tangi kabeh wong bodho yo ngerti ora iso tangi. Wah, angel. Artinya apa? Bener tadi sebagian yang mengatakan itu bisa dicurigai satu patah pada tulang. Yo, wong Jawa mbiyen ngomongin dari entong-entong. Aku yo ora ngerti satenan. Leres nggih. Karena bahasa medis yo banyak nanti Pak Dokter biar menjelaskan. Aku nek terlalu medis banget ora mudeng. Wong yang ora pinter ora. Seketika itu nek kita curigai, kita ibaratnya kita curiga. Was-was nek kuwi patah tulang. Terus apa yang akan kita lakukan? Ayo, ini selak buka ya, akan ngomong. Panitia ini sampai saja jam berapa nih? Jam 5, setengah 6. Eh? Sampai buka. Ora iso repot tahu. Sampai buka. Oh, sampai jam berapa? Setengah 6. Mas Hardi, saya sampai jam berapa ya? Setengah 6. Sampai buka. Sampai buka. Sampai buka. 17.30. Ya. Aku buka dalan aku dulu.
materiku tekan jam piro? Sampai akhir. Ya nanti rampungnya ya wes. Jadi sih maksudnya saya ngeter kesisan waktu nih gitu. Kita sama materi nanti kan bisa cepet di Sebaiknya jam itu lah terus. aku lu sholat ngasar loh Wi. Ini saya terima dengan senang hati loh. Saya sholat dulu loh. Makanya kita akan waktu sholatku kapan? Nah orangku puji. Perjalanan. Sewu dari instruksi saya dari Bapak HRD, beliau Bapak Dimas, itu saya berangkat dari PKU jam 14.30. Aku dong jalan Pak, mau Pak, kronologi loh, kira Pak. Oke toh, masuk toh, aku. Oke, ini materi akan disambung beliau Bapak Dr. Bara dulu. Saya nun sewu tak sowan Gusti. Siapa ngerti aku mau dipanggil aku kan ora ngerti kan. Udah itu gimana? Amin deh. Poso morai. Monggo Pak Dokter, ngapunten dipun lajengaken dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan materi dari Mas Edi tadi untuk transport ya. Jadi nanti ya sedapatnya nanti kalau misalnya hari ini nggak bisa ya nanti dilanjutkan bulan depan sekalian untuk kita praktek. Ini tadi udah ya. Jadi transport itu kan tadi sudah ada yang non emergency, ada yang emergency. Intinya kalau transport emergency itu kalau untuk panjenengan ya diharapkan ya secepatnya bisa sampai ke rumah sakit. Tapi kalau non emergency itu terakhir. Gitu ya. Next. Ini ada beberapa langkah-langkah untuk mencegah cedera. Jadi seperti yang dibilang tadi oleh Mas Edi, kalau misalnya ada suatu kecelakaan, dengan melihat sendiri mbak-mbak putri, mbak kampung jatuh posisinya terduduk, ditanya bisa berdiri nggak, berdiri nggak bisa, kakinya sakit. Nah, jadi langkah-langkahnya ya itu posisinya kaki harus mantap, jadi kenapa kakinya harus mantap? Karena kaki itu banyak pembuluh darah. Ya, jadi kalau misalnya ada kecurigaan patah di situ ya harus dilakukan bidai. Nanti untuk materi bidai nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan. Kemudian untuk panjenengan kalau untuk mengangkat korban atau pasien ya gunakan kekuatan kaki, jangan di punggung, gitu ya. Tujuannya tidak membuat cedera di tulang punggung. Kemudian jangan berputar, kemudian ketika mengangkat dengan satu tangan jangan mengganti tangan. Kemudian pertahankan agar beban pasien ke tubuh panjenengan sendiri, jadi biar stabil gitu ya. Kemudian saat menaiki tangga ini condong ke depan, naik ya. Jadi bukan ke belakang, ini kalau jenengan gendong takut jatuh. Ini prinsip-prinsip standar aja. Biasanya jenengan sudah ahli lah. Next. Ya. Ini untuk transport. Ini ada yang kita pemindahan emergency. Nah, ini contoh-contohnya aja untuk panjenengan lihat. Di materi juga sudah ada. Nah, ini emergency ya. Emergency itu kan pasti pasien atau korban nggak sadar, ya. Jenengan sudah tepuk-tepuk dirangsang nyeri masih nggak sadar.
lokasinya gedungnya kebakaran ya paling cepat misalnya kalau lantainya landai ya ditarik, ada tarikan belakang baju, ada tarikan bahu gitu ya. Ini secepat-cepatnya keluar dari lokasi. Ini bukan untuk transport ke rumah sakit, tapi transport atau pemindahan emergensi dari lingkungan yang tidak aman ke lingkungan yang aman. Next. Ada tarikan selimut. Kalau misalnya korbannya berat badannya lebih berat ketimbang panjenengan, misalnya ada ditarik nggak kuat, ini kalau tarikan kaki ya tarik aja, tapi ya dilihat lantainya harus landai. Udah ada program jadi kayak film. Tarikan selimut sama ya. Next. Kalau untuk tarikan emergensi yang ini kalau untuk menuruni tangga jangan boleh seperti ini posisinya, ada di jadi belok boleh. Nanti ada banyak. Ini contoh gambar aja ya. Ini posisinya nggak perlu kita jelaskan ya, sudah jelas. Jadi tangannya pasien yang kita pegang. Jadi pasien tangannya korban itu turun tangan. Next. Ini kalau yang sudah expert lah kayaknya. Saya nggak tahu ini materinya siapa ya. Next. Ini ada juga, ini bagus juga contohnya. Ini kalau misalnya satu penolong, misalnya korban masih bisa ya, misalnya masih bisa respon, kakinya masih bisa berfungsi satu ya, diangkat bisa, jadi atau enggak digendong ya boleh. Gendong lagi. Jadi posisi-posisinya banyak, yang penting aman tadi ya, aman penolong, aman lingkungan, sama aman korban. Jadi banyak ya posisi-posisinya. Nanti coba kita praktekkan satu-satu. Jadi ini untuk dua penolong, misalnya panjenengan ada temannya, point drivernya atau drivernya berdua, ada korban ya bisa diangkat berdua. Ini kalau misalnya lokasinya jauh dari lokasi ambulan ke titik adanya korban, kemudian berangkat nggak bisa masuk ke sana, misalnya turunan tangga, nah itu bisa. Next. Ini 3 penolong ya. Jadi ini posisi pertama, jadi waktu diangkat, jadi bareng-bareng diangkat, satu kaki dulu jadi tumpuan, jadi sambil berlutut, kaki satu diangkat, nah kemudian dipeluk dulu. Ini yang biasanya kalau diangkat kayak gini kan pasien tidak sadar ya. Jadi nah awalnya kan ngadepnya kan keluar, nah, nanti waktu diangkat ngadepnya ke kita. Itu kalau 3 penolong. Ini udah standar di mana-mana bersama. Evakuasi 4 orang. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus tertentu ya. Ya biasanya kalau ada yang kita curigai tulang lehernya itu cedera. Kita ada curiga tulang lehernya cedera, itu adalah pada kasus-kasus kecelakaan dengan ada kondisi luka berat di kepala.
pasiennya, korbannya nggak sadar, ada keluar darah dari hidung, dari telinga, matanya bengkak dua-duanya, ya lebam-lebam atau enggak ya ada legok di kepalanya, kita harus curigai ada cedera di leher. Karena leher ini jadi kayak jembatan antara otak sama jantungnya jenengan. Jadi kalau ada sedikit salah, misalnya ada curiga patah tulang leher, jenengan angkat biasa kayak tadi, kayak di gendong biasa, lehernya korban jatuh ini tek, innalillahi. Nah, itu. Jadi kita harus paham. Okay. Next. Kemudian selain itu untuk penolong itu bisa juga untuk imobilisasi anggota gerak yang patah tadi ya. Jadi kalau misalnya jenengan tidak menemukan papan panjang untuk menstabilkan tulang yang patah, ya. Jadi ya dibutuhkan penolong yang lebih banyak. Oke, ini salah satu contoh ya. Makanya saya berharap di setiap ambulan lautmu yang misalnya sering menjemput pasien kecelakaan atau ya tidaknya punya kolar neck 1 tuh. Jadi, ukurannya yang standar aja oke. Karena tujuannya itu tadi, karena curiga cedera tulang leher itu lebih gawat ketimbang sakit-sakit cedera yang lain. Next. Ini kalau yang udah expert ya, misalnya jatuh dari ketinggian, misalnya kecurigaan multiple atau banyak cedera di leher, tulang tangan, kaki, ya. Ini di full, jadi dibidai seluruh tubuh. Next. Ini untuk alat bantu ya. Jadi yang betul-betul evakuasi tadi, sedangkan kalau kayak ini kan cuma alat bantu. Jadi kalau panjenengan nggak punya stretcher yang didorong ya kan bisa pakai tadi cara-caranya. Jadi 1 penolong, 2 penolong, 3 penolong. Long spine board ini juga misalnya untuk menjangkau daerah-daerah lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh stretcher yang beroda. Kalau misalnya punya, kalau nggak punya ya pakai tenaga sendiri. Ini scope sama aja, bedanya kalau yang room ini bisa lebih gampang. Jadi kan korban itu tidak perlu dimotong-motong, tinggal diposisikan dan kita masukkan dari kanan dan kiri sudah jadi. Next. Ini kan bisa dilepas gitu ya. Jadi kalau scope stretcher itu bisa dilepas. Menggunakan tanduk darurat ya bisa, misalnya pakai kain gitu ya. Kita dulu waktu zamannya pramuka mau pakai tali ya bisa gitu ya. Tapi jarang lah kalau kita punya ambulan pakai ini kan ya lucu gitu. Ini contoh-contohnya aja ya. Ini kenapa kita tampilkan, bukan kita sih, kenapa ditampilkan kan kita tidak bisa menduga kondisi, misalnya waktu sampai lokasi ternyata ya cuma punya 1 stretcher udah dipakai, mau nunggu lagi kelamaan ya sudah kan kita pakai yang ada. Kalau ini kan pakai tanduk darurat, misal dari baju, dari sarung kan bisa. Kemudian pakai kursi pun ya bisa juga. Nah, ini untuk posisi membawa pasien ya. Jadi hadap-hadapan, saling satu arah, hadap-hadapan itu. Nah, ini ya yang perlu kita sampaikan juga untuk membuka helmet saat evakuasi.
Itu perlu kita sampaikan juga tadi, seperti tadi kalau misalnya pasien korban kecelakaan naik motor kecepatan tinggi pakai helmnya full face, ada darah dari daerah kepala, ya hati-hati nyopotnya, tulang leher itu harus distabilkan dulu, jadi jangan langsung dicopot helmnya. Next. Nah, ini kalau di luar negeri ya lengkap. Insya Allah kita punya helikopter. Nah, ini standar lah, sama. Kok jadian? Oke, terima kasih sudah memberikan waktu untuk sowan Gusti. Aku nek engko ora ngerti itu tak karepmu. Oke, di sini saya minta bantuannya 2 orang, silakan maju ke depan. Aku itu kan kongkon ini. 2 orang, pokok relawan dari lautmu silakan maju ke depan. Oh iya, praktek. Oh, sama minta tolong ambulan yang ada. Sing nggawa skop striker siapa ya? Bawa. Skop striker gawa. Strikernya gawa. Kabaran, Pak. Ah wis tuwoyan ngongkon pekewoy. Ngapunten Pak Yon dulu. Nggih. Lah pokoke ya brumu wasane. Aja wis kudu rada bolong ngene. Jaluk iki mau krungu gandeke pura tadi. Minta 2 orang relawan lautmu, monggo silakan ke depan. Yuk. Mas, hei. Mas. Adi. Mas, rene Mas kancane aku. Wong liyane do gateke kok kowe bubuk iki penak Mas. Mas, sini. Kon rene kok malah ngene tok rene kok. Malah dada. Mas, sini yo. Ora rene yo iki lho. Pokok rene kok malah mau enggeleng-geleng tagih iki aku. Mas, sini. Iki piye? Aku ora kudu nom nek iki sesuk tuwa iso anak koyo ngene, ora kudu nom Mas. Rene, ora rene kok, ayo. Srene. Digonke manut wong gateke, ayo rene sik, ayo. Ayo, ora ayo ora apa-apa, sedelo wae, ora suwe-suwe. Saya minta bantuannya, Bil, Mas Bil. Karo Karang Dawa di Karang Dawa. Gak saya ya untuk Karang Dawa. Yo sing rumah sak Karang Dawa ngono arek Karang Dawa ya terserah. Oh, kuwi lucu Bapak.
sebagare bapak kok. Ah, iki nek aku Pak ya, Pak. Sing bek. Sing kamu lho, Pak. Oke. Kayak apa? Ora sing mau lho dik aku mau bobo ngono kok. Sing satu dibopong mulu, bopong sik mulu. Bek. Sing dian mulu, cangklok. Desik iki lho. Mana tuh bulanan iki bu materi rumah bulanan ya. Mesake sing ngomong nang kene lho. Oh. Ngadeg Mas. Pede, ngapan kowe ndung ya sapa? Ini suatu ilustrasi gambaran. Barangkali jenengan itu posturnya lebih kecil sing ditulung. Bisa terjadi toh? Makanya langsung tak praktekin nang kene iki lho. Kalau kuwi ya ngono. Ayo, Mas, umpama jenenge to bar cukup dudak biasa ditakoni jek iso sadar melek mlakune loro. Mas aku tolong dituntun nang seberang jalan. Kowe ku nang kono. Piye, Mas? Ayo dipraktekno bae. Bae. Berarti iso ora, Mas? Iso. Kono Mas. Ora iki lara ora. Oh ditakon lara ngono iki. Oh lara lah opo ditakoni lara opo ora mlaku ngono iki. Oke. Jika memang satu penolong tidak bisa, nek dhewe iso nulungi dhewe, apa yang akan kita lakukan? Baik, jalan dulu. Ayo jalan dulu Pak. Dulu ada aku gak nulungi ya. Ayo terus dong. Ayo. Bukan joki. Tadi disampaikan beliau bahwa dokter artinya jika memang ini indikasi kita curiga ada patah di tulang tiga Pak Arfi. Apa bide itu apa Mas? Ditempelin kayu gunakan, ini kan dulu kan? Oke, wes ditempelin kayu, terus ibu striker apa berakbar? Ini minta. Ayo, pinggir-pinggir biar lagi lagi. Weh, kamu mesti juga ispalak gue, rasa mau bikin ispalak kita ispalak gue. Pinggir no sih. Sekarang sing nulung itu bos, lan mendepi itu bos. Lha wis sekarang sing nulung itu bebas. Harus sekarang kok. Oh, ben. Oke, sudah cukup, berhenti dulu. Jangan kembali dulu. Woi, ada teman-teman yang ingin menambahkan enggak? Jika korban kita curigai ada patah pada tulang paha, sudah kita tangani dikai sepalet, dikai bidit, diblebet nganggo kayu. Kuwi jujunge piye to? Kan begitu loh tadi. Jujunge sak sikile. Kan dialat traktor. Ora digunakake buah pajengan ini. Oh ceritanya lu teko, wih. Lagi ini aku membicarain di Pak Ibu ya dong ini ya, angel ya. Lah iya orang cuma kritis tuh. Oke, Mas, dua penolong Mas. Ora ini. Nek iki mau praktek lho, Pak. Lho artinya begini. Bopong begini. Bopong meng. Oh, nah ini.
Coba perhatikan gambar. Kalau ini saya sarankan sesuai dengan gambar. Artinya kalau mengangkat pada posisi seperti ini, belakang kelihatan betul, silakan diperhatikan pada gambar. Bapak mohon perhatiannya gitu. Saya bapak, mau bapak kasih hitam. Pak, woi, pak. Dikatakan sih gitu, gitu, duduk, nek korbannya seperti ini gitu. Monggo diperhatikan, kelihatan tidak di belakang? Oke, mohon diperhatikan. Jadi seperti ini posisinya. Yang pertama itu di gambar kanan saya yang paling atas. Kemudian selanjutnya itu adalah bawahnya. Ini sih Oke. Oh, mohon maaf. Di sebelah kirinya, berarti kiri atas. Kemudian Sangnya harus ada ke bawah. pinter loh Mas. Rasa sebetulnya sudah. Oke, tambah satu lagi caranya duduk korban ini. Satu lagi. Karang Dowo, memang di Wonosari. Apa Jogonara? Jogonara. Dure. Wah, sangat. Wes, tunggu lah tutup. Boleh tutup. Boleh tutup. Komplotan. Nek kula mboten pripun-pripun, Pak. Nami jenengan niku nun sewu sowan mriko tidak mriki dalam mandur pirsa sepados mrantekaken napa ingkang dados gambar sak menika. Wis pas lho, untule iki lho, aku nggale karo untule pas ketok wae iki. Ayo Pak. Yo. Coba piye? Ayo. Ora praktekno sih, sing komentari aku, sing junjungan sih. Woi, terserah. Ora. Ora ketok kok piye kene lho, kene. Carane ben ngerti dudung ki piye kok malah disiliti. Angel. Karepe to, Mas. Kok sik dudung iki lho ora dudung teku. Dudung iki lho. Dudung to ora disebut. Sekap bae iki. Biasanya juga ora apa-apa aku ikhlas iki. Ayo. Ada Utara Udine. Karang Dowo. Duri Karang Dowo Jogonawan Karang Utara. Yang diperagakan tadi. Ya lanjut. Oke Mas. Aku ngerti lagu ini ora. Ada menenge ora nek lagu to. Lagu boten enten. Iki wong lagu to, Pak. Ora aku takon kowe wong lagu to, Pak. Ora nek lawan pundi. Ora takon kok ora enek iki piye aja BNI iki udah disebut. Kok ora enek iki piye? Ora BNI lautmu. Loh, ini sekarang mulai lancar loh Pak. Aku iso buri ana kene dari rumah sakit gelas ora mati. Ana dhuwuranku Bapak. Kamu tuh Bapak. Jadi begini. Yang menjadi komando angkat dulu supaya ini iso bareng serentak. Itu adalah yang di kepala. Terus itu kan 1, 2, 3 yang mengkomandoi itu yang di kepala. Secara teknis saya apresiasi teman-teman outmu untuk angkat yang tadi hampir benar. Karena apa? Kamu secara komando ini kurang begitu Pak Jibril ya. Komando ini yang mengkomandoi saya. Silakan ikuti arahan saya. Dalam hitungan ketiga disebutnya Pak.
Oh itu kan terus mbok angkat, kono jek telu apa papat. Kan beda siji kowe ngangkat ini jiki ini. Kan yang ketemu aku. Begitu? Dalam hitungan kita apa jenenge? Di dur pupu kasarane ngono. Ditumpukan dulu. Hitungan ketiga kita ke atas bareng-bareng kan begitu, oke? Artinya secara teknis insya Allah sudah hampir benar. Cuman cara memandui, memberikan suatu perintah itu adalah yang di kepala. Begitu ada yang ditanyakan dulu. Oke, jika memang seumpamanya Pak Jenengan ini delalah diperintah Pak Usdi nong pertemuan nong hotel delalah opo dia ono sing semaput kebetulan secara postur mungkin podo bobot podo dhuwur podo ning ketok yamur sahabat ketene kon ngangkat tekan medun ora kuat bayang jenengan iki ngangkat piye iya dipanggul oke bisa dipanggul bisa nek dipanggul kuat bang dibalik sak lantai rong lantai mungkin jenengan duwe kroso aku ngerti nek kaya kula kan langsung sak tangga wis ngos-ngosan kula nek ngangkat tak suruh minggu berangkat ya Pak nek mau bukan nek Pak ya ora ono duwe Pak mulane gareno iki sadaro sini lho wis sadaro papan ditumpake ditarik. Nggih, Pak. Ini papan. Papan. Ya. Papannya dipiye? Ngangkat. Ngangkat ditarik ini. Gluduk, Pak. Piye? Ditalisi. Oh, lah ya bisa. Itu alternatif bisa. Kita kalau di lapangan memang untuk mengimprove. Kudu encer ya dari Mas Wildan kudu encer. Mau saat pang kudu encer. Jadi oke Mas, penolong pertama Mas. Yes. Oh, ada teman-teman melu di. Nah, ini bisa. Seperti tadi, yang pertama dipapak, dirangkul. Itu bisa, ya. Yang kedua, nek kuat rosok, jadi popok. Itu jika memang dilakukan tidak ada atau tidak kita curigai ada suatu patah tulang. Ya, insya Allah aman kalau tidak ada patah tulang kayak ini, insya Allah rapopo. Kecuali nek patah hati aku udah ngerti ini. Oke, next. Nah, ini bisa kalau dipanggul seperti ini Bapak. Saya kira tak kira sing praktek iso ya? Paling enak ini. Ya, kowe Pak, kenapa Pak? Tak ngomong di rumah sakit tak kira wani, gede aku wani. Sing rada cilik-cilik itu lho, sapa? Oh iki. Kuat iki, Pak. Kuat kowe saiki. Oh, kowe ruso. Oh. Kuat. Ngadani tangan kiwali. Tanganmu lho. Tangan kiwali ada nih. Oke, monggo. Iki lho, Pak. Panggul iki lho, Pak. Wah, angel. Mohon di anu nggih, perhatikan nggih. Oke, tangannya korban diletakkan pada bahu. Itu anu Pak, yang panggul lho Pak. Wis yang pertama ya, yang tahap pertama pada gambar kanan. Oke. Tangannya dikelakake gitu. Yang kedua, Pak, ngono ya Pak. Angel. Iya. Anu. Wong loro jadi Ah. baru.
Sampai depan. Oke, sudah? Oke, jadi mohon diperhatikan. Nah, oke. Nah, oke. Sudah? Ini paling penak. Ada yang pengen berbagi lagi seperti ini? Pak, aku mau tanya Pak. Oke. Yang tadi saya belum paham yang tadi sini loh Pak. Oh. Yang tadi kan ceritanya ada jatuh sakitnya kanan, dibopong langsung diangkat Pak. Posisinya yang paling benar itu kanan yang sakit atau yang kiri yang sakit yang diangkat pertama kali. Setelah dikasih sepalet. Karena bareng-bareng, Mas. Ya kan bertiga Pak. Bertiga atau kan yang sakit kanan kiri. Lah yo bareng-bareng, Mas. Orang dewi-dewi kan ada yang mengomandui. Betul. Ini loh. Antara yang sini atau yang sini itu loh ya. Yang sini piye maksudnya? Maju. Ini Mas. Aku wong iki ndak gagal paham aku. Keramu gendong tenan enggak. Pripun Mas Tuh? Lagi. Oh iya, terus. Oh iya. Oh iya. Oh. 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 Sakitnya di sini. Inti nih. Oh iya. Sami-sami bawa. Di sini kan pengen ini tau, Mas. Iki ngangkat kuwi sing saka Gondoro apa sing ora. Nek ngono kok digawe mumet ubur-ubur nang kuwi. Aku poso ya, Pak. Rada lola aku ngene iki. Sami Mas, sami. Sami. Kita cari gambaran simpel, Mas. Nek sing loro, saya nek kuwi curiga bakat loro. Iki mau nyontoni. Nek iki mau nek madhep rene sampean arep delok apa? Ning ngono ki tok lho, Mas. Makane nek tak nyontoni tetep madhep sampean sedoyo. Kalau yang benar saya sarankan untuk yang tidak sakit. Mengatakan patus mbak nuwun lho, Mas. Awis sobat ternyata Wonosari ada bakat-bakat yang terpendam loh. Makanya betul kalau memberikan suatu ini. Saya apresiasi pertemuan rutin untuk pembekalan ini. Oh, nyata nih loh, muncul loh Mas. Tapi ada lagi? Anu Mas, Anu bagian yang apa? Tadi yang mana? kita gendong ini. Oh. Nah itu kalau semisal Puro-puro. Iya wes oh. Ya, semisal kan itu pasiennya itu tiduran, bagaimana cara mengangkatnya? Oh. Tapi kan Intinya prakteknya berdiri. oh, intinya pasien mau kan mereka lah toh, ora sadar ora. Kudu toh karepmu toh. Bapak, monggo. Prakteknya mulai Pak. Oh, iya. Ini Pak Sakit Bapak senior saya ini. Terima kasih. Jadi evakuasi dalam keadaan tertentu. Jadi kadang ini biasanya digunakan pada saat terjadi kebakaran di dalam ruangan dan kondisi asap biasanya asap tebal dan membuat korban itu lemas. Yang lemas itu bukan berarti tidak sadar dan meninggal. Meninggal sudah tidak usah diselamatkan meninggal. Tapi kalau masih sadar, lemas, bisa kita berdirikan dulu, baru dievakuasi dengan dua cara tadi. Kalau cara-cara yang lainnya yang tidak sadar, ada caranya sendiri. Kamu saya sadar Mas. Kamu saya sadar. Pertanyaan yang mau ngerasanya. Ini yang digunakan untuk yang tidak sadar dan menyusuri ruangan. Lalu yang dibopong ini untuk menyusuri tangga darurat, tangga turun. Itu mungkin. Kalau tidak ada nadi, tinggal lain kita cari yang masih hidup untuk diselamatkan. Jadi kita kan jarang ya, mudah-mudahan tidak menemui pasien atau korban yang seperti itu di lautmu. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena pembelajaran emergensi itu adalah mempelajari hal yang paling kemungkinannya yang paling sedikit kita alami. Misalnya dalam menghadapi kayak tadi balon budaya,
Dan kita jarang menyalami itu. Balik Mas ditelepon, tolong ini Pak Diku kontrol neng PKU Delagu, diterke sekon juring PKU Delagu, udah selesai. Maka yang kita pelajari adalah hal-hal yang lebih sulit dari yang kita perkirakan. Jadi ketika nanti kita menghadapi hal-hal yang mudah, maka akan mudah bagi kita. Dan ketika kita akan menghadapi yang sulit, oh DP wis tahu enek latihan nih, wis tahu enek materi yang saya dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi hal semua yang kita berikan dari awal hingga hari ini itu adalah hal-hal yang secara keilmuan kita biar tahu dulu. Jadi kita awam tapi terlatih. Bukan nggak mungkin toh. Tapi yang dua tadi mungkin ya, misalnya harus dibopong. Biasanya ketika di rumah sakit mau kontrol kehabisan rustul atau kursi roda dan bed. Nah itu mungkin nggak kita membawa pasien dengan cara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang evakuasi 4 orang tadi adalah untuk ketika 3 orang tadi ya mendapati pasien misalnya di jalan raya kecelakaan lalu lintas dan belalai ambulan yang lewat itu salah satu ambulan lautmu dan yang diberhentikan dari ambulan kita. Nah, makanya mau tidak mau kita harus melakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan hari ini. Berbarang yang disampaikan tidak ada dari Bapak dan Mas-mas, mau ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Tidak ada. Bila tidak ada, kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan materi yang lain. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam kami mau menyampaikan materi. Mas Edi ada yang tambahkan lagi, Mas Edi? Aku nggak dulu ditutup. Aku nggak mesake musro. Iki mau lho Pak. Mesake saka ngisor tuh udah tekan kene. Ada yang belum tahu kados niki napa to niki? Sudah pirsa to? Niki napa? Oke, scoop stretcher. Sekop, scoop. Ngoten nggih. Sudah pernah membawa ini? Ada yang belum? Lautmu sing duwe piro Mas ngene iki Mas? 5. Alhamdulillah tuh. PKU juga tak ping duwe siji opo yo ana. Siji to Pak. Sing lawas kae. Gantian kan? Oh dong sugih. Jadi begini, sudah ada yang perso menggunakan scoop stretcher sini. Yang sudah, angkat 7, maju, wis. Satu lagi yang sudah siapa? Maju. Mohon diperhatikan ya. Artinya begini, ini memudahkan kita saat mengevakuasi korban. Monggo Pak, cara ini lebih berkenan. Bukan, ini tidak hanya korban digotong dileboknya enggak, ini bisa dilepas. Apa itu? Polan Polan. Wah, masih kalau belak duit rene sih Mas. Ore ditutup sih Mas. Nah, ini polan Pak. Ngono lho. Jenengan sare. Oh, saya bebas. Nah, sing ngatur ini. Oke, disesuaikan dulu pengenalan. Yang atas, yang kepala itu sing lebar. Ya. Kurang ngerti itu walik-walik. Artinya begini. Tidak hanya korban dijunjung orang. Ini bisa dicopot. Oke, disetel dawane pun iso. Disesuaikan. Monggo dilihat, diperhatikan. Kita foto. Nah, sudah.
Wis sesuai dengan tingginya, sesuai dengan sekupnya. Mas, dia Mas, dicopot. Gue gotong iki Mas. Oh, lah iya, dipraktekke, kanca-kanca beda ngerti, ora sing duwe tok sing ngerti. Bapak jenengan mendel mawon, kok menanteng jenengane Demes. Sampai ki ora lara, ning ditulungi. Aduh, nek lara arek kancane, aku iki ora tegel lah. Lagi kenal tak dongake sing apik. Oke. Ayo. Woi, tombok nih. Woi. Wong loro kakak. Watra, bek ngangkat to. Gusti, kuat ora tak takoni. Nek ora kuat yo budal terus mondone akeh semene iki yo. Kuat ora bisa bae emoh aku. Resiko ora tiba bludak. Oh, masih gondrong buri, sangar buri. Oke, di Madukrono Mas, pinggir kiri Madukrono, kepalanya sini, bentuk 3 bus. Mas, puter kiri nih. Kusik, diputer kiri nih, berarti caranya dari awal, puter terus sih. Wah, pokoknya Demes sampean Mas. Pokoknya diperhatikan posisi kakinya seperti apa, yang mengomandoi siapa. Yo. Tengen kabeh, kiwa kabeh. Nek gaduh kiwa karo tengen bingung lah. Oh, ya. Mas, disesuaikan manut. Yo. Cek Mas, pikir Mas. Mas, hei, kasih beri. Wah, sip. Oke. Oke, menjauh sebentar. Artinya begini, secara klinis bagus, cuman juga nek iso disesuaikan. Sing boten dhek iki lho, nek nulungi bojing biasane. Terus coba iki. Ya, nek kita keseimbangan tingginya. Nek aku arep wendat ora ngangkat ngene ya, ora. Oke, matur sembah nuwun, silakan balik ke tempat masing-masing. Iki mau kecamatannya dhewe lho, tak celuk, Pak. Karang Dawa. Kuwi ngendi wae iki? Kebon Arum. Wedi Cawas. Kemalang, aku sing dhuwur-dhuwur sing dhuwur adem-adem. Kemalang, Wedi. Cawas. Ayo masih. Ayo. Oh, aku ya bisa begini loh. Wow, yuk Cawas, Kemalang, Wedi. Yang merasa perwakilan dari Cawas, Kemalang, Wedi, yuk. Masih inget di Mas? Wedi. Enek Kemalang, murai Kemalang di. Kemalang ya Kemalang. Cerak buka loh dah. Cawas. Enak. Yo. Bayar deh. Bayar. Wedi. Monek. Ceper nek. Di sini rumah apa Jingas? Polan wis iki mau polan masih. Masih. Teruntuk. Lantai tengah di daerah lantai tengah di wonge. Lantai tengah, ayo. Wes wong lima. Oke. Silakan berebut.
Sopo sing dadi korban dik. Silakan bukan dhewe, ojo bukan aku. Turu Mas. Mas sedaya silakan praktekkan sego iki pindah untuk trader mau ngangkate piye ngeduk ini piye monggo recak-recak kebon atli pirsa mekaten Bapak. Oke lanjut. Nganggo mic-nya ben krungu. Kan orang Aceh. Oke, mohon diperhatikan di sebentar nih. Pakai pena gede, Mas. Piring ini lho. Yang kita elit sini lho. Piringnya itu kok bayang apa ya, Mas? Piringnya korban kok. Bayang tuh. Oke. Jika tadinya hadapnya ke sini. Oke, ngerti mau ngiring gini piye? Mosok ngiring iki kaya wong cengkre. Ya Mas, salah siji sapa Mas? Kok mau praktekke ngiring iki lho. Cepet salah gol lho. Alah mulane gatekno mau iki. Oke. Biasanya ngiring perawan. Kira tengah sithik. Kira tengah posisi. Ya. Oke. Galon biasanya. Oke. Dedek saya. Biasanya ngangkat galon. Oke, yuk diangkat. Diangkat. Orang beban gak bener setuju ora? Oke. Oh, tak bener-bener ini, ayo. Baleni Mas, ayo baleni. Posisi komando. Posisi di sini dulu, stop. Oh, silakan berhentikan. Ada yang pengen komentari enggak? Posisi mungkin Mas, posisi musik. Oke. Dikomentari yuk, silakan. Pokoknya nih, jadi wong ayo. Mulai do bateno, ayo. Posisi dulu, posisi. Ayo. Sing ngabari salah sing bae. Oh. Piye karo bener? Salah. Balik ini. Salah terus pokoknya. Oh, bener. Belum bener. Ora apa-apa. Dulu. Oke, silakan monggo, Mas. Wah, tangan. Stop. Ada yang berbicara lebih dua orang, lebih satu orang?
Komandonya berapa? Salah apa bener? Tak bener. Silakan dulu Pak. Mas, komando itu cukup satu orang. Oke? Siapa? 1, 2, 3. Oh, tangannya kena sikut. Ini mau ngangkat Sikile deh. tak taruh. Ini berian 3 biasa. Sirahe kena sikut kok malah lek sikut. Ayo, piye? Posisi. Ayo. Dulu, kaget tampilnya di sana. Kita di toko pas. Belum bener, belum mulai, belum bubar. Oh, enak, benerin. Saya cepat juga. Mulai bayaan. Mas, diawali tahan lu cengkring lho. Siji wae. Baleri bentuk. Siji wae, mbok ketok gagah sithik ngono lho. Ayo, posisi. Oke, mulai. 1, 2, 3. Nah, kan ngono ra cengkring lho, siji ngene. Oke, yuk, ubung sak. Ini diduke. Siji wae ora asem-asem. Oh, diduke. Wes, langsung ndol ki. Calke wae. Boleh wis. Yo. Oke, dilepas, strikernya dilepas. Mana no Mas, kowe mana no wae, dhewe kae. Kok korban angel ora urus. Wah. Cepot. Nah, penak to? Penak kowe. Oke. Saya rasa ini hampir mau ganti buka puasa. Alangkah baiknya juga kita akan mempersiapkan diri. Segitu dia, setuju? Ada yang perlu ditanyakan lagi, ada sebuah unek-unek atau ada masukan dari saya atau yang lain seperti apa? Monggo. Oke. Dua orang gampang masih ora jeluk biasa wae. Siji, kita nek nang ambulan Mas Hardi, Mas mending kita sarankan di ambulan punya aksesoris sebuah perlak cukup dengan stretcher. Itu penting karena apa? Proses pemindahan dari tempat tidur biasa stretcher kita pakainya tadi kayak malu tadi proses memasukkan perlak diringke seperti saya tadi, diringke diringke sebelah lagi ditarik, itu angkatnya 2 orang atas bawah, insya Allah bisa pakai perlak, insya Allah kuat. Pemindahan dari tempat tidur ke stretcher itu insya Allah bisa. Begitu Mas Wildan, pakai perlak ataupun yang kebetulan di perlak spray sing kuat, sing ora suwek-suwek lah, atau selimut itu juga bisa. Begitu Mas Wildan. Ada yang lain? Cukup? Pak Dokter atau Bapak Dimas ada boleh ditambahkan dulu? Sampun? Saya mewakili dari tim DSI RSU PKU Muhammadiyah Denanggu mau minta maaf jika dalam menyampaikan suatu pembekalan hari ini ada kata-kata yang kurang begitu berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin lain waktu ketemu di PKU Denanggu silakan disapa saya. Kadang saya nanti. Begitu nggih. Ataupun jika butuh sesuatu hal bisa menghubungi tim DMC PKU Denanggu atau bisa beliau Bapak Dr. Badan. Itu mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.